Halo guys, balik dengan kita di sini. So, di kali ini Gadget tadi mau compare dua handphone yang mungkin ini adalah handphone paling murah ya, seri termurahnya dari brand Xiaomi Indonesia. Jadi ini adalah handphone Redmi 9A. Handphone Redmi 10A kakaknya. Salah, adiknya dong ya. Harga keduanya sebenarnya nggak jauh beda ya. Ini dulu harganya jawara termurah ya. Pertama launching itu harganya di sekitar 1,3 ya. Nah, kalau yang ini sekarang harganya berapa? Sama sih, sekitar 1,4 sampai 1,5 harganya. Jadi ada dua tipe ya. Dua pilihan apa namanya? Memori ya. 32 sama 64. Oke, pertama kita mau bahas soal desain ya. Apa sih bedanya yang ini dengan yang sebelumnya? Bisa kalian lihat ya. Ini apa yang paling signifikan? Pertama, Fingerprint yang paling kelihatan banget. Ini polos kan, tapi di sini ada. Nah, jadi yang baru ini sudah ada fingerprint ya. Iya. Walaupun dia di belakang ya. Dan kemudian kamera ya. Kelihatannya kayak dua kamera, padahal satu. Yang ini kelihatan kayak 3 kamera, padahal 2. Materialnya sama-sama polikarbonat sih. Cuma bedanya kalau di Xiaomi 10A ini dia bertekstur. Bukan tekstur sih sebenarnya, lebih ke kayak desain lurus gitu loh, garis-garis. Nah, kalau kamu sendiri ya, dari segi desain kamu lebih suka yang mana? Karena aku anaknya sukanya yang simple-simple, aku lebih suka desainnya 9A sih. Nah, terus keduanya masih sama-sama punya jack audio 3,5 mm ya. Betul, masih ada Dan untuk ngecasnya, micro USB Type A. ya, Sayang jadi, banget ya. Enggak lah, masih bagus. Jadi kamu bisa pakai kabel yang lama. Ya enggak, maksud aku zaman sekarang kenapa yang barunya nggak dibikin Type C aja gitu. Enggak, biar bisa pakai kabel yang lama. Ya elah. Biar lebih hemat lah. Maksudnya kalau orang beli 9A, terus upgrade 10A. Nggak usah ganti kabel. Iya sih. Oke, terus untuk display. Ini keduanya punya layar yang sama, masih pakai IPS ya. Betul. Dan ternyata keduanya itu kalau kita lihat dari spesifikasinya tidak ada perbedaan sama sekali ya. Tapi meskipun gitu kita nemuin ada perbedaan ya. Iya, somehow tuh kalau kita setting maksimal nih, si 10A itu terlihat lebih cerah. Dibandingkan dengan yang model yang lama ya. Iya, betul. Tapi nggak tahu juga apa karena memang yang lama ini sudah menurun kualitasnya gitu. Masa sih? Bisa jadi ya? Iya. Nah, untuk jeroannya sendiri, keduanya tetap masih menggunakan prosesor yang sama. Apa tuh? MediaTek Helio G25. Jadi walaupun berbeda hampir setahun ya, tapi si 2 tahun, hampir 2 tahun. ya wajar kalau dulu ini juara banget ya dengan spek seperti ini, tapi dengan yang sekarang ini apakah masih bisa? Nah, untuk OS-nya, yang lama ini masih the latest-nya di 12.013 MIUI-nya, sedangkan yang baru sudah di mana? Sedangkan yang baru ini udah bisa upgrade ke 12.5.2. Ya, aku belum tahu ini apakah bisa masih di-upgrade ya kalau di Android sini. version-nya? Oh iya, kalau ini masih Android 10 ya. Sedangkan ini udah Android 11 ya. Android 11. Nah, ada yang menarik soal performanya nih. Jadi kita tes keduanya dengan AnTuTu Benchmark-nya, dan meskipun dia punya prosesor yang sama, tapi kita menemukan hasil yang berbeda. Jadi di 9A ini hasil yang aku dapat 98.206. Itu berapa? Sedangkan si Redmi 10A ini cuma 83.498. Jadi lumayan ada selisih 10.000 ya. Iya. Keduanya. Storage test-nya, nah ini yang berbeda nih. Jadi storage test-nya kalau yang lama itu masih pakai eMMC dan dapat skor 6.200-an. Yang mana tuh? Yang 10A ini dapat 11.118. Jadi hampir 2 kali lipat ya. Nah, in reality ya, untuk sosial media dan sehari-hari bermain game, jadi walaupun sebenarnya in paper dia menggunakan prosesor yang sama, kemudian display refresh rate-nya sama, tapi kalau untuk sehari-hari aku ngerasa emang si 10A ini lebih smooth gitu loh, ketimbang si 9A. Untuk penggunaan sehari-hari scroll-scroll, terus dicoba main ini. Itu ngetek-tek Pak En. Kita coba main Worm ya, main Snakes gitu, dan lebih smooth di 10A ketimbang 9A. Oke, jadi meskipun secara AnTuTu statistik benchmark-nya dia lebih tinggi, tapi in real life tidak seperti itu ya. Betul. Nah, untuk kamera ada perbedaan sedikit ya pada kamera belakangnya. Meskipun kamera depannya ini sama-sama 5 megapiksel, tapi kamera belakangnya gimana? Kamera belakangnya untuk kamera utama mereka ini sama-sama menyematkan 13 megapiksel, tapi untuk di Redmi 10A itu ditambah lagi 2 megapiksel depth kamera gitu. Fungsinya untuk menambah pas portrait kan. Makanya nanti kita lihat ya. Kelihatannya dari ini ya, dari warna ya, tone-nya ya. Kalau misalnya si 9A itu lebih kucing. permisi England.
Nah, apa perbedaan yang paling noticeable di kamera selfie-nya? Di kamera selfie-nya kelihatan banget kalau tone warnanya mereka ini berbeda. Kalau si 9A itu lebih reddish, sedangkan si 10A ini lebih yellow. Dan bagian ini loh, bagian belakang sini. Malah kalau menurut aku bagian belakang yang si 10A ini jadi blown out ya. Iya, Mungkin betul. maksudnya mau kasih kesan blur gitu ya. Kalau ini malah kayak objeknya kelihatan Kelihatan semua. jelas gitu. Tapi kamu prefer yang mana? Aku prefer ini 9A. 9A. Jadi untuk selfie masih kadang 9. Coba kita lihat mode portraitnya. Iya, kalau detail bagusan 10A, tapi warna Coba nih Iya. tuh mana? bingung. Tuh dia mirip. Kok Ya emang mirip iya loh, banget? kalau sama. Iya, sama. Mirip banget. Jadi Jadi prefer yang mana? Masih 11-12 lah ya? 11-12 ini kayak nggak bisa dibedain. Tapi anehnya kan si Redmi 10A ini kan nambah kamera 2 megapiksel. Jadi tampak seperti tidak berguna. Jadi pada kondisi yang pencahayaannya sama-sama terang ya, memang agak sulit dibedakan keduanya ya. Jadi karena memang masih menggunakan kamera dan prosesor yang sama, GPU yang sama. Jadi wajar aja ini agak sama ya. Kalau memang kita lihat dari histogramnya ya, di sini emang kalau bagian yang si 9A itu dia punya exposure yang lebih tinggi gitu ya. Jadi pencahayaannya emang sedikit lebih terang Iya, si objek depan ini. menyebabkan skin tone-nya itu jadi lebih cerah. Jadi lebih bright gitu ya. Nah, untuk color ya, kita mau bahas di sini colornya yang berbeda di mana? Di sini kelihatan kalau si 10A ini Colorful ya? lebih colorful. Si 9A terlihat lebih dark. Jadi di 10A ini memang ada peningkatan apa ya, color yang lebih pop up gitu ya Betul. dibandingkan dengan yang si 9A. Meskipun gue sebenarnya ini agak tipis ya, jadi kamu harus benar-benar lihat ini secara detail ya. Benar-benar harus di-comparein Side by side. by karena side. karena sebenarnya tipis ya. Iya. Kalau misalnya untuk sekilas dilihat sih ya 9A juga masih cukup bisa diterima. Perbedaan yang kamera terbaru adalah ada peningkatan juga di mode malam atau mode yang low light gitu ya. Betul. Di sini kita kelihatan kalau yang si 10A itu mampu menghasilkan warna yang lebih detail sedikit ya dan lebih less noise. Iya, di sini kelihatan banget kalau hasil si 9A itu pucat ya. Iya. Sedangkan si 10A ini kayak lebih ada colornya gitu. Dan ini keduanya dijepret di momen yang sama ya. Iya. Handphone ini tuh meskipun murah dia punya night mode atau mode malam. Nah, kelihatan juga bedanya nih, lumayan signifikan ya. Yang ini tuh gimana ya? Kalau di 10A jelas tapi warnanya yellow. Di 9A warnanya oke tapi blur gitu loh. Iya. Jadi dia noisy ya. Kita mau coba sampel lain. Nah, kalau di sini lebih acceptable si 9A. Dari tadi juga warna emang lebih bagus 9A, tapi less detail di yang sebelumnya. Kalau yang ini malah jadi ngaco banget yang si 10A-nya. Oke. Kamera depannya sama-sama full resolusi 1080p. Ini dua kamera termurahnya dari Xiaomi ya. Redmi 9A melawan 10A. Menurut kalian mana yang lebih bagus di antara keduanya? Dan mana yang lebih stabil? Stabilize-nya. Oke. Aku suka main swing ini, ada bunganya favoritnya kamu. Iya, kamu suka bunga kan? Nah, kamu mau Kita mau bahas secara overall nih keduanya. Overall. Kalau kamu suruh memilih, tetap stay di 9A atau upgrade ke 10A? Kalau aku misalnya udah punya 9A, terus ada 10A, aku bakal tetap di 9A sih. Kedua yang mungkin ya, alasan yang paling besar kenapa kita bisa stay karena kameranya masih tetap bagus ya. Betul, maksudnya kameranya masih comparable gitu. Untuk handphone dengan harga 1 juta ya kita nggak bisa maksain speednya fluid, bla 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 segala macem. Untuk kayak second phone ini cukup gitu kan. Si 9A sudah cukup. Gitu. Nah, tapi buat orang yang baru pengen punya handphone murah nih buat anak kecil ya atau buat Misalnya ngebeliin anak buat sekolah gitu. Kamu pilih mana? Aku ya pilih yang Baru memorinya aja. lebih ya pastilah. Kalau misalnya kita ngomongin pertama kali beli, kalau kita ngomongin pertama kali beli dan itu Android,
otomatis aku akan selalu pilih yang Kucing. beli pertama kali, misalnya buat anak atau buat second phone gitu, dan itu Android, aku sih akan lebih prefer beli yang terbaru, ya berarti belinya ke Redmi Note 10A. Tapi kalau misalnya kamu udah punya Redmi 9A, aku sih bakal stay, Oke. nggak akan upgrade dulu. Nah, jadi begitu ya. Jadi semoga video ini ngebantu kalian dalam menentukan pilihan nih. Sampai jumpa di video yang lain. Bye.